Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai anak-anak, sahabat cerdas, soleh dan soleha di mana saja berada. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video pembelajaran bagian pertama ini kita akan belajar materi tentang membentuk pribadi muslim yang kompetitif dengan memfokuskan materi pada kajian Quran Surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Berikut bacaan Quran Surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Berikut kajian ilmu tajwid dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama kalimat wa anzalna. Hukum bacaannya adalah ikhfa, sebab nun bersukun bertemu huruf zain. Yang kedua, wa anzalna ilaika. Hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil, sebab mad tabi'i diikuti hamzah bukan dalam satu kata. Yang ketiga, musaddiqal lima. Hukum bacaannya adalah idgham bila guna, sebab tanwin bertemu huruf lam. Selanjutnya, wa muhaiminan alaih. Hukum bacaannya adalah izhar, sebab tanwin bertemu huruf ain. Selanjutnya, fahkum bainahum. Hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi, sebab mim bersukun bertemu huruf ba. Selanjutnya, kalimat bima anzala. Hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil, sebab mad tabi'i diikuti hamzah bukan dalam satu kata. Kemudian, ahwa'ahum. Hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil, sebab mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu kata. Selanjutnya, kalimat ja'aka. Hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil, sebab mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu kata. Kemudian, likullin ja'alna. Hukum bacaannya adalah ikhfa, sebab tanwin bertemu huruf jim. Kemudian kalimat minkum syir'atan. Hukum bacaannya adalah izhar syafawi, sebab huruf mim bersukun bertemu huruf shin. Kemudian kalimat syir'atan wa minhaja. Hukum bacaannya adalah idgham bigunnah, sebab tanwin bertemu huruf waw. Kemudian kalimat walau sya'a. Hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil, sebab mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu kata. Selanjutnya kalimat la ja'alakum ummatan. Hukum bacaannya adalah izhar syafawi,
sebab huruf mim bersukun bertemu huruf alif. Dan yang terakhir kalimat takhtalifun. Hukum bacaannya adalah mad arid lis-sukun, sebab mad tabi'i dibaca wakaf. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Tidak ada sebab khusus dari ayat ini. Namun yang ditekankan dalam ayat ini adalah mengingatkan umat Islam agar jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Musa alaihissalam dan umat Nabi Isa alaihissalam yang tidak mengamalkan dan menegakkan apa yang terkandung dalam kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Sikap yang benar terhadap kitab suci adalah menaati dan mengamalkan, bukan mencari-cari alasan agar dapat mengelabui, mengubahnya, atau hanya ingin menuruti hawa nafsu. Setiap umat memiliki syariat tersendiri. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat, maka syariat juga mengalami perubahan. Aspek yang tidak berubah adalah dasar dan landasan agama, yakni tauhid atau keimanan. Taurat, Injil dan Al-Quran memiliki ciri khas masing-masing di bidang keimanan dan pengabdian, yaitu hanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Berikut terjemah makna kata. Berikut terjemah makna kosakata. Isi dan kandungan ayat 48 dari Quran Surah Al-Maidah. Yang pertama, gasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Yang kedua, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang terpelihara dengan baik, sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Hal ini berbeda dengan kitab suci sebelumnya. Yang ketiga, perintah kepada setiap muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, setiap umat diberi syariat yang berbeda dan diperintahkan untuk menaati dan mengamalkan isinya. Yang kelima, perintah menggunakan akal dan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla agar menjadi umat pilihan, unggul, maju dan berkembang menjadi lebih baik dan semakin lebih baik lagi. Yang keenam, Allah Azza wa Jalla memberikan syariat tersendiri kepada setiap umat untuk menguji sejauh mana mereka dapat menerapkan syariatnya yang tertuang dalam kitab samawi masing-masing. Yang ketujuh, perintah untuk berkompetisi dan menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk yang termuat dalam kitab suci mereka. Dan yang kedelapan, peringatan bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan kelak di akhirat akan mempertanggungjawabkan semua amalnya semasa di dunia. Sikap dan perilaku yang mencerminkan Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, mengimani kebenaran Al-Quran dan menjadikannya sebagai barometer terhadap kitab-kitab samawi lain yang datang sebelumnya, seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Yang kedua, mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Yang ketiga, berusaha memutuskan dengan hukum yang diturunkan Allah Azza wa Jalla yang telah digariskan ke dalam Al-Quran. Yang keempat, senantiasa melakukan tadabbur Al-Quran untuk mencapai kemajuan dan perkembangan. Yang kelima, senantiasa sadar bahwa tuntutan penerapan syariat Allah Azza wa Jalla adalah ujian untuk mencapai kebaikan dan kemuliaan di sisinya. Yang keenam, senantiasa bersemangat dalam berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Dan yang ketujuh, senantiasa menyadari bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla di alam akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya di dunia. Demikian video pembelajaran bagian pertama tentang menjadi pribadi muslim yang kompetitif. Semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan ilmu dan menganugerahkan kepada kita pemahaman tentang Al-Quran, sehingga dapat membaca, mengkaji, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran, terutama Quran Surah Al-Maidah ayat 48 ini, serta berusaha selalu berkompetisi dalam kebaikan. Semoga materi video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.